Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang munculnya aliran kalam. Akidah pada masa Nabi Muhammad SAW pada dasarnya adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang menekankan pada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini mencakup keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Pada masa itu, akidah belum menjadi disiplin ilmu tersendiri karena ajarannya masih murni dan belum ada perbedaan pendapat yang signifikan. Akidah Islam pada masa Nabi. Pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat mendatangi Nabi untuk menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Kaum Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Mubadah berembuk di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dihadiri oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat, namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Perpecahan mulai muncul ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra, yang artinya fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Pertikaian membesar dengan terjadinya Perang Jamal, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan Perang Siffin, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik, namun upaya damai untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan Syiah yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kedua, golongan Khawarij yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Selain itu ada golongan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakalimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Selanjutnya, perkembangan akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, perdebatan akidah mulai muncul karena Islam semakin kuat dan banyak orang dari latar belakang berbeda masuk Islam. Perbedaan pandangan muncul terutama tentang qadar atau takdir dan ista'ah atau kemampuan manusia. Dua aliran utama berkembang pada masa itu. Yang pertama, Jabariyah yang meyakini semua sudah ditentukan Allah dan manusia tidak punya pilihan bebas. Tokohnya adalah Jahm bin Safwan. Qadariyah yang menyatakan manusia memiliki kebebasan dalam bertindak. Tokoh-tokohnya antara lain Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Damasyiki, dan Ja'ad bin Dirham. Sebagian sahabat Nabi memilih tidak terlibat dalam perdebatan ini. Sementara itu, Hasan al-Basri berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin, tetapi fasik. Selanjutnya, perkembangan akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, interaksi antara bangsa Arab dan non-Arab serta penerjemahan filsafat Yunani dan Persia membuat pemikiran akidah berkembang pesat. Muncul ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas akidah secara rasional dan sistematis. Perkembangan penting
pada masa itu. Yang pertama, para mutakalim menulis kitab akidah seperti Abu Hanifah dengan Al-Alim wa Al-Muta'alim, Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Ilmu kalam berkembang menjadi disiplin ilmu mandiri pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Mu'tazilah dijadikan paham resmi negara dan terjadi mihnah atau uji akidah, khususnya dalam isu kemakhlukan Al-Quran. Sebagai reaksi, muncullah Asy'ariyah oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Maturidiyah oleh Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya mengambil pendekatan wasatiyah, yakni jalan tengah antara dalil nakli, wahyu, dan akli logika. Peristiwa tahkim. Setelah pembunuhan Utsman bin Affan menjadi isu besar, Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut kasus tersebut. Meskipun Ali sudah berusaha, namun belum berhasil. Konflik ini kemudian memicu pertempuran Siffin, di mana pasukan Ali hampir mencapai kemenangan. Untuk menghindari kekalahan, Amr bin Ash dari pihak Muawiyah mengusulkan perundingan. Ali kemudian menerima usul tersebut dan perundingan pun digelar di Daumatul Jandal. Dalam perundingan ini, delegasi Ali yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan delegasi Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin Ash mencapai kesepakatan untuk menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Namun, kesepakatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Amr bin Ash untuk menguntungkan Muawiyah. Setelah Abu Musa menyampaikan hasil kesepakatan sesuai perjanjian, Amr bin Ash justru menyatakan Muawiyah sebagai khalifah. Kecurangan Amr bin Ash ini menimbulkan kecewa di kalangan pendukung Ali, sementara kubu Muawiyah merasa gembira. Peristiwa ini menjadi awal kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus dan memperlihatkan betapa pentingnya peran diplomasi dalam sejarah Islam. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil naqli atau nash dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini disebut dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah muncul pada permulaan abad ke-8 di Damaskus, yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya, muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dampak peristiwa tahkim. Dampak dari peristiwa tahkim, umat Islam terpecah menjadi 3 faksi. Yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang disebut Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan yang ketiga yaitu kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya, mengkafirkan Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah karena dianggap mencampur adukan antara yang benar dengan yang palsu. Nah, karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Ash. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus. Dan Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin Ash di Mesir. Nah, yang berhasil dibunuh itu hanyalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin Ash selamat karena tidak ke masjid, dan mereka hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin Ash karena kemiripan rupanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.